Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami mengenai turunan. Nah, dalam turunan kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Kita lihat maksimum dan minimum kan. Lanjut, kita lihat yang pertama pengertian nilai maksimum dan minimum secara umum. Andaikan S daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa yang pertama FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di S. Terus kita lihat nilai X3 pada suatu fungsi Y sama dengan Fx dapat diperoleh pada turunan pertama fungsi sama dengan 0 F aksen X sama dengan 0 ketika sebuah fungsi mempunyai nilai X sama dengan A yang memenuhi persamaan F aksen X sama dengan 0, maka kurva tersebut mempunyai titik ekstrem di A, FA dan nilai ekstremnya di FA. Lanjut, untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat ada gambar kurva di PPT ini. Bisa. Baik, kita lanjut. Kita lihat yang contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. Kita selesaikan. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. Nah, dari situ kita turunkan. Jadi F aksen X sama dengan, jadi turunan dari X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. Jadi turunan dari ini menjadi 3X pangkatnya dikurangkan dari 3X pangkat 2 ditambah 6X dan pangkatnya dikurangkan lalu dikurang dengan 24. Bisa? Terus kita faktorkan. Dari turunan ini kita faktorkan, nanti kita dapatkan X-nya menjadi negatif 4 atau X-nya sama dengan 2. Bisa? Bisa. Baik, kita lanjut. Kemudian kita kan sudah mendapat nilai X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya kan sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X ini, kita substitusikan di soal yang ini. Persamaan yang ini X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. Jadi kita substitusikan menjadi F, kita gantikan nilai X-nya menjadi negatif 4. Jadi F negatif 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali negatif 4 sama dengan negatif 64 ditambah 48 ditambah 96 sama dengan 80. Itu untuk nilai maksimumnya. Terus kita cari nilai minimumnya. Kita substitusikan lagi nilai X-nya yang 2 ini ke persamaan yang tadi. Jadi F sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 24 kali 2 sama dengan 8 ditambah 12 dikurang 24 sama dengan negatif 8. Itu untuk nilai minimumnya. Bisa sampai di sini? Bisa. Baik, kita lanjut. Yang berikut, yang kedua kita menyelesaikan menggunakan metode Langren. Kita lihat yang pertama untuk definisi dari metode Langren adalah metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi suatu kondisi. Misal, fungsi yang akan dicari maksimum dan minimum adalah f dalam kurung x, y, z. Sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatas adalah himpunan kosong dalam kurung x, y, z sama dengan 0. Metode Langren ini digunakan untuk optimasi fungsi dengan kendala kesamaan minimumnya sama dengan f dalam kurung x, y, z atau maksimum f dalam kurung x, y, z dengan kendalanya
G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Dengan X, Y, Z itu adalah variabel dan K-nya sama dengan konstanta. Bisa? Bisa. Kita lihat yang berikut langkah-langkah optimasi fungsi dengan menggunakan metode Lambda. Yang pertama, selesaikan persamaan berikut. DF dalam kurung X, Y, Z sama dengan lambda DG dalam kurung X, Y, Z. G dalam kurung X, Y, Z sama dengan konstanta. Dengan lambda disebut pengali Lambda. Yang kedua, masukkan semua fungsi yang diperoleh dari langkah 1 ke F dalam kurung X, Y, Z dan identifikasi nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pada contoh soalnya. Tentukan volume maksimum dari sebuah kotak tanpa tutup yang memiliki luas permukaan 12 cm persegi. Penyelesaiannya, pertama kita misalkan dulu X, Y, Z berturut-turut merupakan panjang, lebar, dan tinggi kotak yang akan dicari volume maksimumnya. Jadi maksimum F-nya sama dengan tadi kita sudah misalkan panjang, lebar, dan tinggi dengan variabel X, Y, dan Z. Dengan kendalanya nanti G dalam nanti dengan kendalanya G dalam X, Y, Z itu sama dengan 2XZ ditambah 2YZ ditambah XY sama dengan 12. Yang pertama, menyelesaikan persamaan. Del F sama dengan lambda del G. Itu G dalam kurung X, Y, Z. Kita masukkan nilainya yang tadi 2XZ ditambah 2YZ tambah XY sama dengan 12, yaitu untuk Fx-nya sama dengan lambda Gx YZ sama dengan lambda 2Z tambah Y. Terus yang kita ganti yang kita YZ ini Kak. Jadi ini harus menjadi 2Z tambah Y. Terus untuk PY-nya nanti lambda GY sama dengan XZ sama dengan lambda 2Z tambah Y. Terus FZ sama dengan lambda GZ sama dengan XY sama dengan lambda 2X tambah 2Y. Bisa. Nanti 2XZ tambah 2YZ tambah XY sama dengan 12. Dengan mengalihkan persamaan 1 dengan X, 2 dengan Y, dan 3 dengan Z diperoleh. Nanti kita akan kalikan yang persamaan yang tadi itu kayak pertama ini tadi kita sudah dapat persamaan 1, 2, dan 3 itu yang lambda berapa? Yang coba kembali ke persamaan yang pertama. Yang ini persamaan yang pertama kan lambda 2Z tambah Y. Nanti yang untuk persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X-nya, jadi sama dengan 2XZ ditambah XY. Bisa. Nah, terus yang keduanya juga sama dengan yang keduanya tuh kita kalikan dengan variabel Y. Jadi sama dengannya lambda 2YZ tambah XY. Terus yang ketiganya tuh persamaan yang ketiga kita kalikan dengan variabel Z. Jadi nanti 2XZ ditambah 2YZ. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan persamaan 5 dan 6 loh. Yang di atas ini menjadi persamaan 5 dan 6. Yang ini. Yang kedua ini menjadi persamaan 5 dan 6. Nah, karena persamaan 5 dan 6 mempunyai nilai yang sama sehingga lambda 2XZ tambah XY sama dengan lambda 2YZ tambah XY sama dengan lambda 2
2xz tambah xy dikurang lambda 2yz tambah xy sama dengan 0. Lambda 2xz tambah xy dikurang 2yz dikurang xy sama dengan 0. Sama dengan 2 lambda xz kurang yz sama dengan 0. Lambda sama dengan 0 atau xz kurang yz sama dengan 0. Lambda 0 tidak memenuhi karena berarti persamaan 1 menghasilkan yz sama dengan 0. Y-nya 2 sama dengan 0 atau Z-nya juga sama dengan 0. Sedangkan panjang, lebar, dan tinggi tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk xy kurang yz sama dengan 0 atau x sama dengan y. Itu untuk persamaan 5 dan 6-nya. Terus persamaan 6 dan 7 mempunyai nilai yang sama, sehingga lambda 2yz tambah xy sama dengan lambda 2xy tambah 2yz sama dengan lambda 2yz ditambah xy kurang lambda 2xy tambah 2yz sama dengan 0. Sama dengan lambda 2yz tambah xy dikurang 2xy dikurang 2yz sama dengan 0. Sama dengan lambda xy dikurang 2xz sama dengan 0. Jadi untuk lambdanya sama dengan 0 atau xy kurang 2xz sama dengan 0 diperoleh xz-nya sama dengan 2xz atau y-nya sama dengan 2z. Terus dari persamaan 8 dan 9 diperoleh x sama dengan y sama dengan 2z. Terus dari persamaan 4 diperoleh 2x tambah 2z tambah 2yz tambah xy sama dengan 12. 4z pangkat 2 ditambah 4z pangkat 2 ditambah 4z pangkat 2 sama dengan 12. Sama dengan 12z pangkat 2 sama dengan 12. Z-nya sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2, dan z-nya sama dengan 2. Jadi sama dengan 1. Terus untuk mencari dia punya volumenya tuh kita kalikan yang tadi nilai apa x, y, dan z itu. Jadi 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 z itu. Lanjut. Nah, untuk materi yang berikut nanti akan dijelaskan oleh teman Desi. Baik, kita masuk ke materi yang berikut, integral lipat 2 atas persegi panjang. Teman-teman bisa lihat gambar. Yang pertama, definisi integral tertentu fungsi satu ubah. Jumlah elemen untuk fungsi f kali ti delta xi dengan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1 merupakan hampiran luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx x elemen AB jika limit mutlak P mendekati 0, sigma f dikali ti delta xi dengan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1 ada, maka fungsi dikatakan terintegralkan pada a, b. Integral tentu f pada AB didefinisikan sebagai berikut. Integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah b sama dengan teman-teman dengan batas bawah a sama dengan limit mutlak P mendekati 0, sigma f dikali ti
delta xi dengan batas atas n dan batas bawah i sama dengan 1. Yang kedua, definisi integral lipat fungsi dua perubahan. Teman-teman bisa perhatikan gambar. Definisi integral lipat dua fungsi dua variabel, misalkan f suatu fungsi dua variabel yang didefinisikan pada suatu persegi panjang tertutup f jika limit mutlak p mendekati 0, sigma f dikali xk, yk kali delta ak dengan batas atas n dan batas bawah k sama dengan 1, maka f dikatakan terintegralkan pada r. Bisa teman-teman? Bisa. Selanjutnya disebut dengan integral lipat 2f pada r yang diberikan oleh integral lipat. Selanjutnya disebut dengan integral lipat 2f pada r yang diberikan oleh integral lipat 2 f xy dA sama dengan limit mutlak p mendekati 0, sigma f xk, yk delta ak dengan batas atas n dan batas bawah k sama dengan 1. Jika fx lebih besar sama dengan 0, maka integral fx dx dan batas bawah a dan batas atas b menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx di antara a dan b dengan kaidah yang sama. Jika fxy lebih besar sama dengan 0, maka integral lipat 2r fxy dA menyatakan volume benda kejam di bawah permukaan z sama dengan fxy dan di atas persegi panjang r. Yang ketiga, keterintegralan, teorema keterintegralan. Jika f kontinu atau kecuali pada suatu kurva dan terbatas pada persegi panjang r, maka f diintegralkan pada r. Contoh, setiap polinom dua perubahan terintegralkan pada sembarang persegi panjang. Yang berikut integral lipat. Integral lipat merupakan integral tentu dari fungsi variabel real banyak. Contohnya seperti f xy atau f dengan variabel x, y, z. Sekarang kita bersungguh-sungguh menghadapi masalah perhitungan. Integral r f xy dA dengan r berupa persegi panjang. R sama dengan xy, suatu kepingan yang pas yang demikian diperlihatkan pada gambar 2. Sebentar teman-teman bisa lihat. Luas buka kepingan ini tergantung pada seberapa jauh ia dari bidang xy, yakni ia tergantung pada, karena itu
kita nyatakan luas ini oleh AY. Dilihat pada gambar kedua. Volume delta V dari kepingan secara aproksimasi diberikan oleh delta V sama dengan sepadan AY A delta D, dan dengan mengingat kembali semboyan kita Tris aproksimasi integralkan, kita boleh menuliskan V sama dengan integral dengan batas atas D dan batas bawah C A dikali Y dY. Dalam hal ini untuk Y tetap kita boleh menghitung A dikali Y dengan menggunakan integral tunggal biasa. AY sama dengan integral dengan batas atas D dan batas bawah B, batas bawah A F dikali X, Y dx. Yang kedua, V sama dengan integral dengan batas atas A, batas bawah C, integral dengan batas atas B dan batas bawah A, F dikali X, Y dx dikali dy. Sebuah ekspresi yang disebut integral lipat atau integral berulang sama dengan interim integral. Bila mana kita menamakan ekspresi rumus V dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh hasil integral f x, y dia sama dengan integral dengan batas atas A dan batas bawah C dikali integral dengan batas bawah A dan batas atas B f x, y dx dy. Jika kita telah memulai proses di atas dengan cara mengiris benda pejam dengan bidang-bidang sejajar, bidang YZ, kita akan memperoleh integral lipat lain dengan pengintegralan yang berlangsung dalam urutan berlawanan. Integral lipat 2R f x, y dA sama dengan integral batas atas D dan batas bawah C dikali integral batas atas B dikali batas bawah A f x, y dx dikali D. Integral kedua ganda R f dikali x, y dikali dA sama dengan integral batas atas A dengan batas bawah C dikali integral batas atas B dan batas bawah A f dikali x, y dy dikali dx. Kedua hasil dalam kotak diturunkan dengan anggapan bahwa f tak negatif secara umum mereka adalah sahih. Yang berikut contoh. Hitung integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0
dikali integral garis atas 2 dan garis bawah 1 dikali 2x tambah 3y dikali dx dy. Saya pada integral sebelah jalan y berupa konstanta, sehingga integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dikali 2x tambah 3y dx sama dengan x kuadrat ditambah 3dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan 4 ditambah 6y dikurang 1 tambah 3y sama dengan 3 tambah 3y. Akibatnya integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 dikali integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dikali 2x tambah 3y dx dy sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 dikali 3 tambah 3y dx sama dengan 3y tambah 3/2 y kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 9 tambah 27/2. Bisa teman-teman? Bisa. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih.